Puji Tuhan, haleluya, keluarga besar GPDIL Syada dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan renungan singkat, kita bersama-sama ucapkan salam revival. Saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Biarlah ini boleh menjadi komitmen kita untuk berubah dan menjadi berkat. Kita sama-sama baca di dalam Amsal Sulaiman pasal 28 ayat yang ke-21. Memandang bulu tidaklah baik, tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Memandang bulu tidak baik, tapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Saya beri tema bertumbuh bersama Tuhan. Bertumbuh bersama Tuhan. Salomo sekali lagi menasihatkan kita untuk tidak menunjukkan sikap pilih kasih, karena hal itu tidak baik. Ada orang-orang, bahkan orang percaya, dalam perjalanan hidupnya dia masih pilih kasih. Itu teman, itu sahabat saya kasihi, itu tidak. Dan selalu membeda-bedakan. Tuhan tidak menginginkan kita untuk membeda-bedakan. Di dalam Tuhan tidak ada favoritisme, adalah perlakuan istimewa yang tidak jujur. Itu favoritisme, itu adalah perlakuan istimewa yang tidak jujur satu pihak yang merugikan pihak yang lain. Tuhan tidak mau itu terjadi dalam kehidupan orang percaya. Sebagai pengikut Tuhan, kita tidak ingin bertindak sedemikian rupa sehingga kita meremehkan dan menyakiti orang lain. Dalam peribahasa kita menemukan Salomo juga menunjuk pada perlakuan khusus terhadap mereka yang membutuhkan, yaitu orang miskin. Kita tahu sebagai anak Tuhan, kita juga harus memperhatikan orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang miskin. Tampaknya ada orang-orang yang menggunakan cara-cara yang tidak saleh, cara-cara yang tidak baik untuk maju. Penipuan, berbohong, atau bahkan mungkin mencuri. Salomo mengingatkan kita bahwa kita perlu menjalani kehidupan yang adil dan lurus, memberikan perlakuan istimewa kepada orang-orang kaya. Jelas itu merupakan contoh menjual jiwa seseorang demi sepotong roti. Jadi kita tidak boleh hanya memperhatikan, memperlakukan istimewa kepada orang-orang yang kaya. Itu tidak adil. Perlu kita ingat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil. Allah kita itu adil. Allah kita itu benar. Dia tidak pernah memihak kepada yang kaya ataupun yang miskin. Rasul Paulus juga menulis kepada gereja Roma dengan singkat tapi tajam. Pencerahannya, Tuhan tidak punya favorit. Di dalam Roma pasal 2 ayat 11. Sebab Allah tidak memandang bulu.
Allah tidak memandang bulu, Allah tidak punya favorit. Kita melihat, kita ingat bahwa Tuhan kita itu adil, Dia tidak memihak. Dan itu ditulis oleh Rasul Paulus. Apakah kita mengerti Tuhan tidak punya favorit? Tuhan tidak membeda-bedakan. Tidak ada. Dalam ayat berikutnya Paulus membahas penderitaan yang dialami oleh orang Yahudi dan bukan Yahudi. Paulus memberitahu jemaat di Roma dalam ayat 9 sampai ayat 10, penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi, orang yang berbuat baik, dikatakan di sini Allah akan memberkati semua orang yang berbuat baik, itu diberkati oleh Allah. Tuhan menyertai orang yang berbuat baik. Jadi kita tahu masuk akal jika Tuhan kita itu tidak menunjukkan sikap memihak. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Tidak ini orang kaya, tidak. Tetapi Tuhan itu memberikan sikap, menunjukkan sikap yang adil. Dia mengharapkan kita untuk mengikuti petunjuknya dan tidak melakukan hal yang sama. Sekali lagi kita dapat melihat tulisan Paulus. Kali ini suratnya kepada mereka bahwa mereka perlu mengikuti teladan Allah dan menjalani kehidupan yang penuh kasih. Tuhan sendiri yang memberikan arahan ini kepada bangsa Israel. Ketika Dia memberikan pedoman hidupnya kepada mereka, Salomo juga sudah memberi kita beberapa arahan untuk bersikap adil dan tidak pilih kasih. Kita bisa baca di dalam Amsal 18 ayat yang kelima. Amsal 18 ayat yang kelima. Tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan. Tidak baik berpihak kepada orang fasik. Jadi kalau kita berpihak satu dengan yang lain itu tidak baik. Dalam Amsal 24 ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Juga ini adalah amsal-amsal dari orang bijak. Memandang bulu dalam pengadilan tidaklah baik. Kalau kita memandang bulu, membedakan satu dengan yang lain, itu tidak baik. Firman Tuhan katakan dalam Amsal 10 ayat yang ke-9. Amsal 10 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Siapa yang jalannya itu bersih, dia akan aman, dia akan diberkati, dia akan disertai oleh Tuhan. Di dalam terjemahan sehari-hari dikatakan orang jujur hidupnya aman.
Kalau kita menjadi orang yang jujur, hidupnya akan aman, hidupnya akan sejahtera. Sebab itu mari kita belajar untuk senantiasa hidup jujur di hadapan Allah. Kalau kita mempunyai jalan yang licik berliku-liku, satu kali kelak kita akan diketahui. Sebab itu dengan jelas firman Tuhan mengatakan, memandang bulu satu dengan yang lain, kita mandang, oh itu orang miskin, oh itu orang bodoh. Memandang bulu tidaklah baik, tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Seringkali hanya untuk sedikit uang orang membuat pelanggaran, melanggar firman Tuhan. Kita diajarkan oleh firman Tuhan untuk senantiasa melakukan hal-hal yang baik. Kita bersih kelakuannya supaya jalan kita aman di dalam dunia sampai kita masuk ke dalam akhirat. Terima kasih sudah dengan setia mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 081327420088. Terima kasih, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengajar kepada kami untuk tidak memandang bulu, tidak membeda-bedakan antara orang kaya miskin, tidak membeda-bedakan antara orang pandai dan bodoh. Biarlah keluarga besar GPDI El Shaddai ini boleh menjadi jemaat yang tahu mengikuti firman-Mu, taat tunduk kepada firman-Mu, supaya hidup mereka boleh selalu diberkati, baik dalam usaha, dalam studi, dalam apapun juga Tuhan memberkati, memberikan kekuatan kepada kita, supaya jemaat-Mu ini mampu melakukan hal-hal yang berkenan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, berkati seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai dalam usaha, pekerjaan, studi daripada anak-anak. Tuhan, Engkau tolong memberkati Ibu Gembala kami, tambah-tambahi kekuatan hikmat yang dari surga, pakai beliau makin hari makin heran untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada keluarga besar GPDI El Shaddai. Berkati multimedia dengan setia melayani kami, balas dengan berkat yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih Engkau pokok anggur dan keluarga GPDI El Shaddai ranting-rantingnya. Kiranya keluarga GPDI El Shaddai terus tinggal di dalam-Mu dan Engkau di dalam keluarga GPDI El Shaddai, sehingga keluarga GPDI El Shaddai berbuah banyak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.